Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Primanita Solihah Rosmanah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, serta teman-teman kelas 4A yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi yang berjudul Konsep dan Komponen Pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu Levi Husnulailina dengan NIM 2007329, dan saya sendiri, Nada Nupus Ihwani dengan NIM 2002960, lalu ada Najma Zahra Aulia dengan NIM 2005768, dan Rizka dengan NIM 2002995. Baik, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai konsep pembelajaran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pembelajaran. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Nah, pembelajaran dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Nah, dengan demikian, proses pembelajaran merupakan suatu sistem, yaitu satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pembelajaran ini tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui tahapan-tahapan yang dicirikan dengan karakteristik tertentu. Pertama, yaitu melibatkan proses mental siswa secara maksimal dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membangun suasana dialogis dan proses tanya-jawab secara terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa yang pada gilirannya dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Nah, pembelajaran ini merupakan usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses yang memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, pembelajaran merupakan aktivitas yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dimaknai sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah proses pembelajaran ditentukan oleh ketiga komponen tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian komponen pembelajaran. Nah, pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, yaitu membelajarkan siswa. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung komponen. Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen yang satu sama lain saling berinteraksi, di mana guru harus memanfaatkan komponen tersebut dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, menurut Umar Hamalik tahun 2011 halaman 57 mendefinisikan bahwa komponen pembelajaran adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, komponen pembelajaran merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam proses pembelajaran yang saling mempengaruhi satu sama lain guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan selanjutnya yaitu tujuan komponen pembelajaran.
Berikut adalah tujuan daripada komponen pembelajaran, diantaranya yang pertama untuk memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, untuk memudahkan guru dalam memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, untuk membantu memudahkan guru untuk menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu untuk memudahkan guru dalam mengadakan penilaian. Nah, berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa tujuan pembelajaran ini merupakan suatu rancangan yang menitikberatkan terhadap pencapaian yang akan didapat oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran itu sendiri. Baik, selanjutnya materi tentang macam-macam komponen pembelajaran. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu yang pertama kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat terpacu. Istilah kurikulum mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Kurikulum tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi dan kegiatan belajar siswa saja, tetapi segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, guru dan siswa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 4 Pasal 29 Ayat 1 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, memiliki hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pada pendidik di perguruan tinggi. Seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam mengajar, membimbing, dan membina peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran. Guru haruslah meningkatkan kemampuan profesinya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Seorang guru merupakan komponen yang sangat menentukan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran. Keberhasilan suatu penerapan strategi pembelajaran ini sangat tergantung dengan guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Seorang guru yang memberikan materi pelajaran dengan hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran akan berbeda dengan seorang guru yang menganggap mengajar adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik. Peran siswa juga sangat mempengaruhi guru dalam proses pembelajaran. Siswa dan guru masing-masing mempunyai kedaulatan yang sama dalam hal bekerja sama dalam proses pembelajaran. Konsep seperti inilah yang menjadikan hadirnya dua pilihan, terpusat pada guru ataukah terpusat pada siswa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah. Tujuan pembelajaran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan yang dirumuskan secara spesifik oleh guru yang bertolak dari materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan pembelajaran yang sudah tercantum dalam garis-garis besar pedoman pengajaran yang dituangkan dalam rencana pengajaran yang disiapkan oleh guru. Tujuan khusus yang dirumuskan oleh seorang guru harus memenuhi syarat, yaitu secara spesifik menyatakan perilaku yang akan dicapai. Yang kedua, membatasi dalam keadaan mana pengetahuan perilaku diharapkan dapat terjadi atau kondisi perubahan perilaku. Yang ketiga, secara spesifik menyatakan kriteria perubahan perilaku dalam arti menggambarkan standar minimal perilaku yang dapat diterima sebagai hasil yang dicapai. Materi selanjutnya yaitu mengenai materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Materi di sini disebut sebagai sumber belajar, sebagai suatu pesan untuk tujuan pembelajaran. Nah, Suharsini Arikunto memandang bahwa materi pelajaran merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh
siswa. Nah, maka seorang guru ataupun pengembang kurikulum seharusnya tidak boleh lupa harus memikirkan sejauh mana bahan-bahan yang berhubungan dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya materi pelajaran juga perlu dipilih dengan tepat agar dapat membantu siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pada hakikatnya, jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, media, dan cara evaluasi yang berbeda-beda. Ruang lingkup dan kedalaman materi pembelajaran sangat perlu diperhatikan agar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Nah, urutan materi pembelajaran itu perlu diperhatikan agar pembelajaran menjadi terarah. Adapun cara yang tepat untuk mengajarkan atau menyampaikan materi pembelajaran, lebih baik menyampaikannya dengan sesuai dengan perkembangan dari siswa itu sendiri. Dengan demikian, materi pembelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pembelajaran, karena materi adalah inti dari proses belajar mengajar yang disampaikan kepada siswa. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dengan teknik adalah dua hal yang berbeda. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan teknik adalah cara yang digunakan dan bersifat implementatif. Dengan kata lain, metode dapat sama, akan tetapi tekniknya berbeda. Metode pembelajaran suatu cara yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, metode ini sangat diperlukan oleh guru. Penggunaan metode dapat dilakukan secara bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan yang bermacam-macam, jenis serta fungsinya. Yang kedua, peserta didik yang berbagai macam tingkat usianya. Yang ketiga, situasi yang berbagai macam keadaannya. Yang keempat, fasilitas yang berbagai macam kualitas dan kuantitasnya. Dan yang terakhir, pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian, penggunaan metode dalam proses belajar mengajar dapat dikombinasikan secara bervariasi. Nah, tujuannya itu agar memberikan suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik. Selanjutnya mengenai alat pembelajaran. Alat pembelajaran merupakan media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Alat atau media pembelajaran ini dapat berupa orang, makhluk hidup, benda-benda, dan segala sesuatu yang dapat digunakan guru sebagai perantara untuk menyajikan bahan pelajaran. Pada dasarnya, setiap alat pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Hal itu sejalan dengan fungsi dari alat tersebut dalam setiap penggunaannya. Oleh karena itu, dalam menggunakan alat pembelajaran, perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, harus cocok atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendidik memahami dengan baik peranan alat pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, peserta didik dapat menerima dengan baik alat pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, alat pembelajaran harus memberikan dampak atau hasil yang baik. Sedangkan menurut Rose Tiah, jenis-jenis alat pembelajaran itu diantaranya yaitu yang pertama ada manusia, yang kedua ada buku, yang ketiga ada media massa, yang keempat ada lingkungan, yang kelima ada alat pengajaran, yang keenam ada museum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi.
Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas kerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi, dapat diketahui kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen dalam pembelajaran. Jafar Siddiq mengungkapkan bahwa fungsi evaluasi yaitu yang pertama, intensif untuk meningkatkan peserta didik belajar. Yang kedua, yaitu umpan balik bagi peserta didik. Yang ketiga, umpan balik bagi pendidik. Yang keempat, informasi bagi orang tua atau wali. Dan yang terakhir, yaitu informasi untuk lembaga. Selanjutnya, yaitu evaluasi hasil belajar. Memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik keseluruhan kelas maupun masing-masing individu. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, menetapkan kesulitannya, dan menyarankan kegiatan-kegiatan remedial atau perbaikan. Yang keempat, memberi informasi yang data digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuannya sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. Yang kelima, memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi warga masyarakat dan pribadi yang berkualitas. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan minat dan bakatnya. Selanjutnya yaitu hubungan antar masing-masing komponen pembelajaran. Dari semua komponen pembelajaran, antara komponen yang satu dengan yang lain memiliki hubungan saling berketerkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang kurikulum. Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak. Setelah guru mempelajari kurikulum yang berlaku, selanjutnya membuat suatu desain pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan awal siswa atau entering behavior, tujuan yang hendak dicapai, teori belajar dan pembelajaran. Nah, dalam hal ini ada dua kegiatan utama, yaitu guru bertindak mengajar dan siswa bertindak belajar. Kedua kegiatan tersebut berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, implementasi pembelajaran itu akan menghasilkan suatu hasil belajar. Hasil ini akan memberikan dampak bagi guru dan siswa. Bagi setiap guru, dituntut untuk memahami masing-masing metode secara baik, dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat untuk setiap unit materi pelajaran yang diberikan kepada siswa, maka akan meningkatkan proses interaksi belajar mengajar. Siswa juga akan memperoleh hasil belajar yang efektif dan mendapatkan kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Jika ada salah satu komponen pembelajaran yang bermasalah, maka proses belajar mengajar tidak dapat berjalan baik. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami selaku kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.